Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 731 sampai 735. Zhao Meiting tidak bergerak. Dia sedikit marah. "Bibi, kamu tidak perlu mengurus dengan siapa aku bergaul." Zhao Fengjiao makan lagi dan berkata dengan marah, "Aku tidak peduli siapa yang peduli. Adikmu kakakku dan aku tidak punya ayah dan ibu. Jadi bibi tertuaku berhak mengendalikanmu." Zhao Meiting mendengus dan berkata, "Bibi, kakakku dan aku bergantung satu sama lain seumur hidup. Kami tumbuh begitu besar sehingga kami dulu tidak punya pakaian untuk dipakai dan tidak ada makanan untuk dimakan. Kamu dulu tidak aku urus. Kenapa aku harus mengurusnya sekarang?" Zhao Fengjiao tersipu. Kamu benar-benar manja. Jika ini masalahnya, jangan salahkan aku. Aku akan memberitahu keluarga Zhao ketika aku kembali." Ye Chong menyadarinya ketika Zhao Fengjiao mengatakan ini. Wajah Zhao Meiting sedikit berubah. Zhao Fengjiao mendengus, lalu menoleh dan pergi. Ye Chong sedikit aneh. "Meiting, keluarga Zhao apa? Keluarga Zhao yang mana? Apakah bibimu mengancammu?" Zhao Meiting menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. "Tidak apa-apa." Melihat bahwa Zhao Meiting tidak mau mengatakan lagi, Ye Chong tidak mengatakan apa-apa lagi, tanya lagi. Zhao Meiting berkata lagi, "Ye Chong, aku benar-benar minta maaf, aku tidak menyangka bibiku akan seperti ini. Kecil, jangan bicara tentang dia, ayo makan malam," kata Ye Chong sambil tersenyum. Setelah itu, mereka bertiga makan malam di restoran, dan Zhao Meiting bergegas kembali syuting. Setelah kembali ke rumah, suasana hati Ye Yuan meningkat pesat, dan dia jelas telah keluar dari bayangan sebelumnya. Ye Chong juga sangat senang melihat pemandangan ini. "Saudaraku, kamu benar-benar mampu." Ye Yuan mulai berbicara lebih banyak, bahkan bintang besar Meiting yang mengurusnya. "Apakah dia juga akan menjadi saudara ipar saya di masa depan?" Ye Chong tertawa dan berkata, "Jangan bicara omong kosong." "Siapa yang berbicara omong kosong, kakak? Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu sekarang punya saudari Yutong, saudari Lin Wan, dan Tang Chun. Dan sekarang kamu punya saudari Meiting. Siapa yang sangat kamu sukai? Siapa yang akan kamu pilih? Anda tidak dapat memiliki semuanya," tanya Ye Yuan. Ye Chong tersenyum masam, dan menepuk kepala Ye Yuan. Dasar gadis kecil. Sebenarnya, Ye Chong sendiri telah menghindari pertanyaan ini. Dia tidak tahu mana yang dia suka. Keesokan paginya, Ye Yuan menyeret Ye Chong ke tempat Zhao Meiting. Ye Chong merasa aneh, menanyakan Ye Yuan apa yang dia lakukan. Ye Yuan berkata, "Kemarin, saya membuat kesepakatan dengan Meiting, dan Meiting berkata bahwa saya dapat memainkan peran penting dalam film barunya." "Apa, membiarkan Anda memainkan peran penting?" Ye Yuan mengangguk. "Ya. Ayolah, kamu bahkan belum mempelajari dasar-dasar akting. Peran penting apa yang bisa kamu mainkan? Jangan bicara omong kosong, adikmu Meiting hanya menggodamu." Ye Chong berkata sambil tersenyum. Ye Yuan mendengus. "Itu tidak benar. Sister Meiting sudah setuju. Saya akan pergi hari ini, dan saya akan berperan di dalamnya." "Drama apa itu?" Ye Yuan berpikir sejenak. "Yah, ini drama baru saudari Meiting berjudul Hantu Meniup Lentera, Meniup dan Meniup." "Lalu kamu bertindak sebagai hantu?" Ye Chong tertawa. Ye Yuan menggelengkan kepalanya. "Aku akan memainkan lampunya." Ye Chong hampir memuntahkan nasi dengan puff. Dia benar-benar karakter yang penting. Namun, melihat kegembiraan Ye Yuan, Ye Chong tidak ingin mengganggu minatnya. Jadi, setelah makan, keduanya pergi ke lokasi syuting Zhao Meiting. Lokasi syuting Zhao Meiting berada di basis film dan televisi terbesar di Yucheng, tepat di samping Sungai Wujiang. Basis film dan televisi ini juga milik perusahaan hiburan Yumeiren. Ketika Ye Chong datang ke sini,
dia melihat skala basis film dan televisi sangat besar, dan ada semua jenis kostum kuno dan pemandangan modern di dalamnya. Konon beberapa serial TV klasik ada adegannya di sini. Sepertinya latar belakang perusahaan Poppy Entertainment ini memang sangat kuat. Ye Chong tidak terlalu banyak berpikir, dan mengantar Ye Yuan langsung ke lokasi syuting Zhao Meiting. Setelah keluar dari mobil, Ye Yuan dengan bersemangat menarik Ye Chong dan bergegas masuk. Tiba-tiba seorang anggota staf menghentikan Ye Yuan. "Berhenti, apa yang kamu lakukan? Ini sedang syuting sekarang, jadi kamu tidak bisa masuk dengan santai." Ye Yuan berkata, "Aku seorang aktor, penampil grup. Kenapa aku tidak tahu? Siapa namamu?" "Nama." Staf membuka buku catatan dan bertanya sambil melihat ke atas. Pada saat ini, seorang pemuda dengan lengan diperban datang, tidak lain adalah Zhu Tianran. Melihat Ye Chong di sini, Zhu Tianran merasa aneh, tapi bagaimanapun, ini adalah wilayahnya, dan dia tidak takut pada Ye Chong. "Hehehe, Ye Chong, kenapa kamu begitu miskin? Apakah kamu ingin hidup sebagai pemain grup?" Zhu Tianran jelas penuh permusuhan terhadap Ye Chong. Ye Chong mencibir, "Kenapa, Zhu Tianran, lenganmu yang lain juga akan patah." Zhu Tianran mengerutkan kening dan tanpa sadar melangkah mundur. Segera setelah itu, dia tiba-tiba teringat bahwa ini adalah wilayahnya sendiri. Dia takut Ye Chong akan menjadi gila. Zhu Tianran mendengus, "Aku memberitahumu, Ye Chong, jangan berpikir bahwa kamu hebat karena kamu tahu bagaimana melakukan kungfu. Ini adalah wilayah keluarga Zuku. Selama aku memberi perintah, pengawal akan tenggelam kamu jika mereka datang dan meludah." Kemudian, dia menoleh ke anggota staf dan bertanya, "Kamu berdua ini ekstra yang direkrut?" Anggota staf menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Muda Zhu, ini, saya tidak terlalu tahu." Jadi, dua orang ini masuk tanpa izin. Ketika artis grup ingin menghasilkan uang, "Anda pasti gila, haha, tendang saya." Zhu Tianran mencibir, "Ye Chong, dengan penampilanmu, kamu masih ingin menjadi pemain grup?" Dia memandang Ye Yuan lagi, berpikir bahwa wanita ini cukup cantik. "Hei, cantik, jika kamu ingin menjadi bintang, aku jamin kamu bukan hanya artis grup. Aku bisa menjadikanmu bintang top dan menjadi bintang-bintang populer." Zhu Tianran berkata dengan alis terangkat. Ye Yuan menatap Zhu Tianran dengan jijik, menjijikkan. "Zhu Tianran, Zhu Tianchao adalah saudaramu, kan? Dia juga ingin berbohong kepada saudara perempuanku. Rumput seharusnya mulai tumbuh di kuburan sekarang." Ye Chong tertawa, baru kemudian Zhu Tianran mengetahui hubungan antara keduanya, dan dia berkata dengan marah, "Oke, karena ini masalahnya, kemarilah, lemparkan mereka keluar." Begitu kata-kata itu jatuh, puluhan satpam berkumpul. Ada banyak penonton di sekitar, di antaranya beberapa reporter tabloid sedang menulis dengan keras. Mereka sudah memikirkan topik berita, sepasang penyandang disabilitas kakak beradik dan saudara perempuan ingin menjadi pemain grup. Tetapi mereka dikeluarkan oleh pemilik muda perusahaan hiburan karena penampilan mereka yang buruk. Pada saat ini, Zhao Meiting keluar dari dalam, "Berhenti, apa yang kamu lakukan?" Zhu Tianran melihat Zhao Meiting, dan tersenyum, "Yo, ini bintang besar kita Zhao Meiting, mengapa hal kecil membuatmu khawatir?" Staf berlari ke Zhao Meiting dan berbisik, "Nona Meiting." Kedua orang ini bersikeras datang untuk menjadi pemain tambahan, tetapi nama mereka tidak ada dalam daftar, jadi saya menghentikan mereka. "Jangan khawatir, kami tidak akan menunda syuting." Zhao Meiting mendengus, "Ini adalah teman yang saya undang, beraninya kamu mengusir mereka." Meskipun ini adalah situs perusahaan hiburan Poppy, area studio ini telah disewakan kepada kru Zhao Meiting. Oleh karena itu, kru Zhao Meiting memiliki keputusan akhir. Zhu Tianran berkata, "Nona Meiting, Anda mengundang keduanya. Anda harus berhati-hati saat berteman. Apa gunanya teman seperti itu jika Anda tidak berteman? Saya pikir lebih baik mengusir mereka." Pikir Zhu Tianran berpikir, Zhao Meiting memutuskan untuk tidak putus dengannya karena dua orang biasa. Lagi pula,
dia adalah pemilik muda perusahaan hiburan Yumeiren. Nyatanya, Zhu Tianran selalu mendambakan Zhao Meiting. Tanpa diduga, Zhao Meiting mendengus dan berkata, "Saya tahu orang seperti apa yang harus diserahkan dan orang seperti apa yang tidak boleh diserahkan. Ye Chong, ayo masuk." Berkata, Zhao Meiting membawa Ye Chong dan Ye Yuan ke studio bersama. Zhu Tianran, yang tercengang, tampak kesal di luar pintu. Wartawan tabloid di sekitar menulis lagi. Kali ini benar-benar mengubah gaya cerita, bintang terkenal Zhao Meiting menamparkan wajah bos muda perusahaan hiburan, dan saudara-saudari yang ternyata cacat fisik berbalik, menjadi kerabat Zhao Meiting. Ghost Blowing the Lantern, Blowing and Blowing, adalah film dan drama televisi tentang penjelajahan makam. Karenanya, di lokasi syuting, pemandangan sekitar agak gelap, sangat mirip dengan pemandangan di makam. Ye Yuan bahkan merasakan jejak yin, dan mau tidak mau mengagumi, pengaturannya sangat nyata. Dia meraih tangan Zhao Meiting dan bertanya, "Saudari Meiting, bagaimana aku akan bertindak?" Zhao Meiting tersenyum. Dia berkata, "Xiao Yuan, kamu bisa bertindak sebagai kaki Dian berbentuk manusia kuno. Aku akan memberimu mantel nanti. Setelah kamu memakainya, berdiri saja di sana." Ye Yuan mengangguk, wajahnya yang kecil terlihat sangat bersemangat. "Maaf, saya tidak melamar peran lain untuk Anda." Zhao Meiting berkata dengan nada meminta maaf, "Ya, ada peran mayat, tapi dirampok oleh Ziyi, dan ada peran hantu wanita, yang dirampok oleh Bingbing, jadi hanya peran kaki Dian yang tersisa, jangan pilih." Ye Yuan berkata sambil tersenyum, tidak, selama kamu bisa berakting, itu menyenangkan." Kemudian, syuting secara resmi dimulai. Ye Yuan sudah mengenakan pakaiannya dan berdiri di belakang sebagai papan latar belakang. Ye Chong memperhatikan dengan penuh minat. Dalam adegan ini, Zhao Meiting masuk ke makam kuno sendirian dan menemukan beberapa mayat. "Action!" teriak sutradara. Setelah itu, Zhao Meiting terlihat tergantung di Wia, dan jatuh dari udara. Kamera bergerak perlahan mengikuti wajah Zhao Meiting. Zhao Meiting telah memasuki keadaan saat ini. Dengan ekspresi hati-hati di wajahnya, kedua kakinya perlahan bergerak, sambil memeriksa situasi di sekitarnya. Ada beberapa pemain grup di sekitar, yang tergeletak di tanah bermain mayat. Ketika Zhao Meiting berjalan maju, dia tidak sengaja menginjak jari salah satu pemain grup. Zhao Meiting berkata, "Oh," dan dengan cepat mengangkat kakinya, Maaf, apakah itu sakit?" Sekelompok aktor tidak bergerak. Zhao Meiting merasa aneh, berlutut dan mendorong pemain grup, tetapi dia tetap tidak bergerak. Saat ini, semua orang menemukan kelainan itu. Ziyi di sebelahnya duduk dan berkata, "Apa yang terjadi?" "Cepat dan tembak, aku akan memasak untuk uang lamaku." "Brengsek, kamu tidak bisa benar-benar mati." Direktur bergegas dengan sekelompok orang-orang untuk memeriksa kondisi. "Apa situasinya? Bagaimana dengan urusan teater?" Sutradara bertanya, "Tidakkah Anda menemukan sekelompok aktor untuk berpura-pura menjadi mayat? Mengapa Anda menemukan mayat yang sebenarnya?" Manajer teater bergegas ketakutan. Dia melirik pemain grup dan menghela nafas lega. "Oh, itu dia," manajer drama memberitahu sutradara. "Sutradara, lawan main ini sepihak. Selama Anda tidak memanggil kartunya, dia tidak akan berakhir." Direktur terkejut. Apakah ada orang seperti itu? Dia dengan cepat berteriak, retak. Saat ini, pemain grup membuka matanya dan melompat dari tanah. "Aduh, itu menyakitkan saya. Itu menyakitkan saya," dia berkata sambil menggosok jarinya. Semua orang diam-diam menghela nafas. "Lega?" Zhao Meiting bertanya. "Aku menginjak jarimu, kenapa kamu tidak berteriak?" Pemain grup menggaruk kepalanya dan berkata, "Hei, sutradara tidak memanggil. Karena saya memainkan mayat, tentu saja saya tidak bisa bergerak." Ye Chong tidak bisa tidak memuji, dan berkata dalam hatinya, dalam masyarakat ini, ada orang-orang yang berdedikasi. Ini benar-benar tidak mudah. Mampu melakukan hal kecil hingga ekstrim, dan menjadi sangat serius. Tampaknya anak ini akan menjadi sukses besar di masa depan, direktur.
Jelas berpikir demikian, dan bertanya, ngomong-ngomong, siapa namamu, pemain kelompok itu? Menggaruk kepalanya, tersenyum, dan berkata, saya Xingqi. Setelah episode kecil ini, saya akan melanjutkan syuting. Saat ini, sekelompok orang tiba-tiba masuk dari luar. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya berusia 50-an, mengenakan kaos biru muda, terlihat sangat dia tinggi dan kekar, dengan wajah karakter Cina, alis terangkat, dan terlihat agung tanpa amarah. Di belakangnya ada lebih dari selusin pria besar, yang semuanya jelas adalah master yang luar biasa. Di sampingnya, dua gadis yang mengikuti, Ye Chong sebenarnya mengenal. Seorang anak muda, mengenakan congsam merah, dengan sosok yang sempurna, anggun, kulit putih, dan sangat cantik. Itu adalah Zhao Min yang berada di lelang keluarga Beihan Zhao saat itu. Dan wanita lainnya tidak lain adalah bibi tertua Zhao Meiting, Zhao Fengjiao. Kelompok orang ini dipimpin oleh Zhu Tianran. Zhu Tianran memiliki senyum sombong di wajahnya. Ye Chong mengerutkan kening. Sekelompok orang ini berkumpul bersama, mungkin tidak ada yang baik. Memikirkan hal ini, Ye Chong mau tidak mau melihat ke arah Zhao Min 2 kali lagi. Sepertinya masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Beihan Zhao. Baru setelah Ye Yuan mencubit Ye Chong kembali sadar. Saudaraku, apa yang kamu lakukan? Kamu terlalu repot. Apakah gadis ini begitu tampan ketika kamu melihat satu dan mencintai yang lain? Kamu benar-benar tidak tahu malu, bisik Ye Yuan. Ye Chong menjentikkan kepala kecil Ye Yuan. Apa yang kamu tahu? Jangan bicara omong kosong. Apa yang kamu lakukan? Sutradara memarahi. Apakah kamu tidak tahu di mana ini? Kami sedang syuting. Kamu keluar dari di sini. Sebelum direktur selesai berbicara, seorang lelaki besar datang dan mendorong direktur, yang terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah, tidak berani berbicara lagi. Zhao Fengjiao menunjuk ke Zhao Meiting dan berkata, itu dia adalah putri haram Zhao Kunseng, pria parubaya yang memimpin menyipitkan matanya dan menatap Zhao Meiting. Ya, dengan penampilan ini, sepertinya aku dari keluarga Zhao Beihan. Ye Chong tertegun ketika mendengar itu, dia tidak pernah menyangka bahwa Zhao Meiting ternyata berasal dari keluarga Zhao Beihan. Pantas saja ketika dia melihat Zhao Min untuk pertama kalinya, dia merasa agak mirip dengan Zhao Meiting. Jadi mereka memiliki hubungan darah. Ye Chong dulu hanya tahu bahwa Zhao Meiting dan Zhao Shuaiting adalah anak yatim piatu yang tumbuh bergantung satu sama lain. Tak disangka, mereka ternyata memiliki identitas seperti itu. Jelas, Zhao Meiting tidak terkejut, dia tahu identitasnya sendiri. Namun, Zhao Meiting tidak mengenal orang-orang yang datang ke sini. Jadi dia bertanya kepada pria parubaya itu, siapa kamu? Saya Zhao Qilin, penanggung jawab bisnis di distrik timur Huaxia. Apakah Anda Zhao Meiting? Pria parubaya itu menjawab, saya pikir, meskipun ayahmu membelot ke keluarga Zhao dan dihukum dan mati, kamu masih anggota keluarga Zhao kami. Apa gunanya menunjukkan wajahmu di luar seperti ini? Hari ini, aku ingin membawamu kembali. Zhao Meiting mendengus, dia tidak ingin pergi. Dan dia juga tahu tujuan sebenarnya kedatangan Zhao Qilin ke sini. Nyatanya, Zhao Meiting sudah mengetahui identitasnya. Saat itu, ketika ayahnya meninggal, dia menceritakan segalanya padanya. Zhao Meiting telah menyembunyikan identitasnya, hanya tidak ingin keluarga Zhao menemukannya. Dan satu-satunya yang mengetahui identitasnya adalah bibi tertuanya saat ini, Zhao Fengjiao. Ye Chong ingat bahwa Zhao Fengjiao telah mengancam Zhao Meiting untuk memberitahu keluarga Zhao identitasnya. Jadi itulah masalahnya, Zhao Meiting berkata, saya tidak ada hubungannya dengan keluarga Zhao Beihan sekarang, saya bukan dari keluarga Zhao. Mengakuimu, anak perempuan tidak sah, dan mempermalukan keluarga Zhao kami, tapi darahmu berasal dari keluarga Zhao, sekarang, cepatlah kembali bersamaku. Kata Zhao Qilin, aku tidak akan pergi, kata Zhao Meiting dengan tegas. Hehe, terserah kamu apakah kamu ingin pergi hari ini atau tidak. Kata Zhao Qilin, Ye Chong sudah mengerti sebagian besar.
Sangat tidak mungkin memaksa Zhao Meiting di depannya. Segera, dia mencibir. Nada apa, Meiting tidak ingin pergi hari ini. Aku akan melihat siapa yang bisa membawanya pergi. Ye Chong berjalan ke sisi Zhao Meiting. Nak, apakah kamu ingin menjadi burung pertama? Zhao Qilin berkata dengan dingin. Zhao Fengjiao di sebelahnya menunjuk ke arah Ye Chong, dan berkata dengan tegas, Kakak Qilin, anak ini adalah orang yang merayu Zhao Meiting. Dia ingin menjadi menantu dari keluarga Beihan Zhao kita. Betapa kodok ingin makan daging angsa. Hehe, aku tidak peduli di mana kamu. Toat, aku akan membawa Zhao Meiting pergi hari ini. Dan jika ada yang berani menghentikanku, beritahu dia betapa kuatnya itu. Zhao Qilin tertawa. Begitu dia selesai berbicara, seorang pria kuat keluar dari timnya. Pria kuat itu mendapat sinyal dari Zhao Qilin dan berjalan menuju Zhao Meiting. Ye Chong berdiri di depan Zhao Meiting, tidak menunjukkan niat untuk mundur. Pria kuat itu berjalan ke Ye Chong, seperti bukit. Minggir, anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Ye Chong mengangkat bahu. Meskipun pria kuat di hadapannya jauh lebih kuat darinya, Ye Chong tidak merasakan tekanan sama sekali. Melihat bahwa Ye Chong tidak akan pindah, pria kuat itu mendengus dingin. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengangkat tinjunya dan melemparkannya ke arah Ye Chong. Orang kuat itu telah berlatih kungfu horizontal selama beberapa tahun. Tetapi bagi Ye Chong, level ini terlalu lemah. Ye Chong tidak bersembunyi. Dia membiarkan pria kuat itu memukulnya dengan pukulan. Kemudian hanya terdengar klik, suara tulang patah. Ah, terdengar teriakan. Orang yang berteriak itu ternyata orang yang kuat. Dia mencoba yang terbaik dengan pukulan ini. Tetapi sepertinya dia telah mengenai pelat besi. Kekuatan reaksi yang besar langsung meretakkan seluruh tinjunya. Pria kuat itu memandang Ye Chong dengan ngeri, menjerit dan melarikan diri. Zhao Qilin tertegun, brengsek, jadi kamu tahu beberapa kungfu? Tidak heran kamu berani merajalela, ikutlah denganku. Dan hancurkan dia. Begitu dia selesai berbicara, selusin pengawal yang tersisa di belakangnya bergegas bersama-sama. Melihat pemandangan ini, Zhu Tianran semakin sombong. Orang-orang dari keluarga Zhao Beihan baru saja datang, mencari Zhao Meiting. Zhu Tianran melihat bahwa pengunjung itu tidak baik, dan dia dapat mengambil kesempatan ini untuk membalas dendam pada Zhao Meiting dan Ye Chong. Jadi dia secara pribadi membawa orang-orang ini. Pada saat ini, dia melihat selusin Master Zhao Qilin semuanya bergegas menuju Ye Chong, dan dia sangat gembira, berpikir bahwa Ye Chong akan mati kali ini. Sebelum dia menyelesaikan aktivitas mentalnya, setelah suara bang-bang-bang, selusin Master semuanya dirobohkan oleh Ye Chong. Zhu Tianran, Zhao Fengjiao, Zhao Qilin dan yang lainnya semuanya tercengang. Tanpa diduga, anak Ye Chong ini cukup cakap. Zhao Qilin memandang Ye Chong dengan dingin. Oke, sepertinya jika saya tidak memberi Anda keterampilan nyata, Anda benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Zhao saya. Sebelum dia selesai berbicara, Zhao Min yang berada di sebelah dia mengajukan diri, Paman Zhao, biarkan aku menanganinya. Setelah mengatakan itu, Zhao Min bergegas maju. Dia ingin mengundang Ye Chong makan malam sebelumnya, tapi Ye Chong menolak, dan Zhao Min masih menyimpan dendam. Meskipun dia perempuan, dia jauh lebih kuat dari pria kuat itu. Orang-orang kuat itu baru saja berlatih kungfu horizontal selama beberapa tahun, dan kekuatan fisik mereka melebihi orang biasa. Adapun Zhao Min, dia adalah master sejati yang telah mengembangkan sedikit energi sejati. Zhao Min ringan dan gesit, mengenakan sepatu hak tinggi berwarna merah, seolah berjalan di tanah datar. Kaki putih panjang menyapu Ye Chong seperti cambuk putih. Dengan cengkeraman ringan, Ye Chong meraih pergelangan kaki Zhao Min, dan tentakelnya selembut batu giok. Zhao Min tersipu, dan berteriak, lepaskan, kamu bajingan. Ye Chong terkekeh, dan dengan jentikan tangannya, kaki Zhao Min terlempar. Zhao Min memanfaatkan kesempatan itu untuk berbalik, lalu meninju mata kiri Ye Chong. Ye Chong bergerak maju, meraih kepalan tangan Zhao Min, lalu membentak ke belakang, memegang Zhao Meiting di lengannya dengan satu tangan.
Zhao Min mencoba yang terbaik, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia malu dan marah. Dia tidak menyangka bahwa dia sama sekali bukan lawan Ye Chong, dan terlalu memalukan untuk dipeluk oleh Ye Chong seperti ini. Dia terus memutar tubuhnya, menggosok bola bali di lengan Ye Chong. Lepaskan, lepaskan, dasar bajingan. Ye Chong berkata sambil tersenyum, kamu bisa melepaskannya, tetapi kamu sudah kalah, jangan coba lagi, kamu menggangguku. Mengatakan itu, Ye Chong mendorong ke depan dan dengan lembut memberikan Zhao Min didorong keluar. Zhao Min telah menderita kerugian yang sangat besar. Bagaimana dia bisa melakukannya? Dia berbalik dan menyerang Ye Chong lagi. Ye Chong mengangkat kakinya untuk memblokirnya, tetapi postur tubuh Zhao Min kebetulan. Saat Ye Chong mengangkat kakinya, dia secara tidak sengaja menendang pantat Zhao Min. Zhao Min tersipu lebih gelap dari warna Chongsam. Dengan cepat menutupi pantatnya, mengertakkan gigi peraknya, menatap Ye Chong dengan mata almond, dan berkata, "Hooligan, tak tahu malu, hooligan besar." Saat dia berbicara, Zhao Min malu. Lari turun, dia berlari di belakang Zhao Qilin. "Paman Zhao, bunuh bajingan kecil tak tahu malu ini." Zhao Qilin mendengus dingin. "Oke, aku akan menemuimu." Kemudian, dia menamparkan dada Ye Chong dengan telapak tangannya. Kultivasi Zhao Qilin ini jauh lebih kuat daripada Zhao Min. Untungnya, cedera internal Ye Chong telah banyak pulih, dan dia telah bersama Zhao Meiting, Yunyu, beberapa kali sebelumnya. Jika tidak, dia benar-benar tidak dapat menangani Zhao Qilin. Melihat Zhao Qilin menamparnya dengan telapak tangan, Ye Chong mendengus pelan, dan mengikutinya dengan telapak tangan. Krek, keduanya bertepuk tangan bersamaan. Zhao Qilin segera merasakan kekuatan besar mengenai lengannya. Lengannya mati rasa, terasa seperti akan patah, dan dia mundur beberapa langkah. Pada saat ini, wajah Zhao Qilin penuh kejutan. "Kamu, siapa kamu?" Ye Chong tersenyum dan berkata, "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa selama Meiting tidak ingin pergi, tidak ada yang bisa memaksanya cepat dan keluar. Oke, nak, ingat, jika kamu berani menentang keluarga Beihan Zhao, kamu mencari kematian." Zhao Qilin berkata dengan galak. Kemudian, dia memimpin kerumunan itu pergi. Sebelum Zhao Min pergi, dia melirik Ye Chong. Matanya rumit, penuh dengan kebencian, kemarahan, dan sedikit kekaguman. Melihat situasi ini, Zhu Tianran buru-buru ingin mengikuti orang-orang Zhao Qilin. Namun, Ye Chong menahannya. "Zhu Tianran, apakah kamu ingin pergi? Mengapa kamu terburu-buru?" "Kamu, apa yang kamu lakukan?" Zhu Tianran menatap wajah menyeringai Ye Chong dengan ngeri. "Bukan apa-apa, ayo cari tempat di mana tidak ada yang bisa diajak bicara." Ye Chong kemudian membawa Zhu Tianran ke belakang panggung. Lalu, terdengar teriakan seperti babi dibunuh. Setelah hal seperti itu terjadi, Zhao Meiting sedang tidak ingin syuting lagi, jadi dia meminta maaf kepada sutradara, dan pergi bersama Ye Chong dan Ye Yuan. Malam itu, untuk menenangkan Zhao Meiting, Ye Chong mengajak Zhao Meiting dan Ye Yuan untuk makan besar. Zhao Meiting menceritakan kisahnya sendiri secara detail. Nyatanya, bahkan Zhao Shuaiting pun tidak mengetahui identitas saudara kandung Zhao Meiting. Zhao Meiting baru saja mencapai usia yang masuk akal ketika ayah mereka Zhao Kun meninggal dunia. Ternyata Zhao Kun adalah anggota keluarga Zhao Beihan, dan merupakan garis utama keluarga Zhao Beihan. Namun, dia kemudian jatuh cinta dengan seorang gadis dari keluarga biasa, dan karena alasan ini melepaskan pernikahan keluarga. Karena penentangan keluarga, Zhao Kun melarikan diri dari keluarga Zhao. Hal lain terjadi saat itu. Pusaka keluarga dari keluarga Zhao menghilang. Waktunya bertepatan dengan pelarian Zhao Kun, oleh karena itu, keluarga Zhao mengira Zhao Kun telah mencuri harta keluarga, dan mulai mengejar dan membunuh Zhao Kun. Zhao Kun bersembunyi di sebuah desa pegunungan kecil, menjalani kehidupan yang damai selama beberapa tahun, dan melahirkan Zhao Meiting. Namun, keluarga Zhao akhirnya menemukannya. Saat itu, ibu mereka sedang mengandung Zhao Shuaiting. Belakangan, agar tidak dikejar dan dibunuh, seluruh keluarga melarikan diri.
Dalam perjalanan untuk melarikan diri, setelah ibu Zhao Meiting melahirkan Zhao Shuaiting, dia meninggal karena distosia. Meskipun Zhao Kun melarikan diri dengan kedua anaknya, dia terluka parah dan meninggal beberapa tahun kemudian. Hanya Zhao Meiting dan Zhao Shuiting yang tersisa untuk bergantung satu sama lain. Jadi, kali ini, Zhao Qilin datang ke sini dengan maksud membawa kembali Zhao Meiting untuk diinterogasi. Faktanya, Zhao Meiting tidak tahu apa itu pusaka keluarga, dan Zhao Kun tidak mencurinya sama sekali. Ye Chong mengangguk, "Jangan khawatir, Meiting, kamu tidak perlu takut. Aku akan melindungimu. Denganku di sini, keluarga Zhao tidak berani melakukan apapun padamu." Meskipun Zhao Meiting mengangguk, dia masih sangat khawatir. Dia tahu kekuatan keluarga Zhao Beihan. Meskipun kemampuan Ye Chong sangat kuat, itu tidak cukup untuk melawan seluruh keluarga Beihan Zhao. Zhao Meiting berkata bahwa dia sedikit khawatir tentang adik laki-lakinya sekarang. Ye Chong menghibur, "Tidak apa-apa, Zhao Shuaiting sedang bekerja di tim teknik kami sekarang, dan di Luzhu, seharusnya tidak ada masalah untuk saat ini. Saya akan membiarkan Zhang Tiezu dan yang lainnya melindunginya nanti, Meiting, dengan kakakku. Sekarang, kamu tidak perlu takut." Ye Yuan juga menghibur. Setelah makan malam, Ye Chong mengirim Zhao Meiting kembali ke lokasi syuting, dan memberitahunya bahwa jika keluarga Zhao datang lagi, mereka pasti akan memanggilnya. Di sisi lain, Zhu Tianran dipukuli lagi tanpa alasan, dan kembali ke kantor Zhu Bao dengan hidung memar dan wajah bengkak. Saat ini, selain Zhu Bao, ada orang lain yang duduk di kantor, yaitu Tuan Kong San. Melihat penampilan Zhu Tianran, Zhu Bao terkejut. "Apa yang terjadi?" "Saya dipukuli," kata Zhu Tianran. "Siapa yang memukulnya?" "Sial, masih bisakah kamu dikalahkan di kota hiburan? Betapa kacaunya anakmu." Zhu Bao memarahi Zhu Tianran berkata dengan wajah pahit, "Ya, bajingan Ye Chong itu. Dia datang ke kota hiburan, bagaimana dengan orang-orang?" Zhu Bao bertanya, "Ayo pergi, kode." Zhu Bao meludah. Ye Chong sangat penuh kebencian, bahkan intimidasi datang ke pintu. Tuan Kong San menyesap tehnya dan berkata dengan tenang, "Benar, jadi Ye Chong, bajingan itu, harus dibunuh Bos Zhu. Bagaimana Anda melakukan apa yang saya katakan?" Zhu Bao mendengus dan berkata dengan kejam, "Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Ye Chong membunuh putraku. Bahkan jika Tuan Kong San tidak memerintahkan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membuat Ye Chong merasa lebih baik." Master Kong San mengangguk, "Bagus sekali. Minggu depan, saya sendiri yang akan pergi ke Luzhu." Zhu Bao menyipitkan matanya dan berkata, putra ketiga Kong mencubit jari anggrek dan berkata sambil tersenyum, "Bagus, jangan khawatir. Setelah selesai, keluarga Kongku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Dengan dukungan keluarga Kong kami, Poppy Entertainment Company akan mampu mendominasi seluruh Yucheng, bahkan seluruh provinsi Dongjiang." Keesokan harinya, guru dan teman sekelas Ye Yuan keluar dari rumah sakit, dan tubuh mereka telah pulih sepenuhnya. Namun, magang mereka sia-sia setelah beberapa hari tertunda. Setelah meninggalkan rumah sakit, mereka akan kembali ke Luzhu ya. Ye Yuan juga bersiap untuk kembali. Ye Chong memikirkannya. Hari ini adalah akhir pekan, dan besok adalah hari pembukaan zona pengembangan baru. Ye Chong ingin kembali dan melihat-lihat, jadi dia kebetulan untuk kembali dengan Ye Yuan. Ye Chong tidak mengajak Ye Yuan untuk menggunakan lingkaran teleportasi karena dia takut Ye Yuan tidak akan mampu menahan kekuatan tarikan dari lingkaran teleportasi. Keduanya memilih untuk naik kereta berkecepatan tinggi kembali. Meski agak lambat, tidak ada yang mendesak. Mereka bisa mengobrol di jalan dan menikmati pemandangan indah di sekitar mereka yang cukup menyenangkan. Keduanya duduk di rel berkecepatan tinggi, mengobrol sambil makan. "Ngomong-ngomong, Kak, apakah kamu masih ingat si merah kecil di asrama kita? Dia masih memikirkanmu." Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. "Itu semua karena ketampanan kakakku." Ye Yuan melontarkan ejekan yang menghina. Beberapa jam kemudian, keduanya kembali ke Luzhu.
Ye Chong pertama-tama mengirim Ye Yuan kembali ke sekolah, dan kemudian kembali ke komunitas Qilin Huating. Dia secara khusus memanggil Zhao Shuaiting dan memintanya untuk datang jujur saja, jangan gila. Zhao Shuaiting melihat kerugian, berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan, dan dengan cepat meminta maaf dan berjanji. Hari berikutnya adalah hari pembukaan proyek real estate di zona pengembangan. Ye Chong datang ke kantor penjualan lebih awal Li Yongan dan yang lainnya datang lebih awal darinya, dan seluruh kantor penjualan memiliki tampilan baru. Di alun-alun besar di luar pintu, air mancur telah menyembur keluar dengan musik, dan ada balon udara panas dan warna-warni bendera berkibar menari-nari dengan angin ada juga. Spanduk merah bertuliskan, rayakan pembukaan Longshan Biayuan. Di bawahnya ada strip spanduk iklan, dengan berbagai kebijakan preferensi tertulis. Misalnya, pada hari pembukaan, 10.000 hingga 50.000 dan seterusnya. Lin Tianqi dan Su Yuqian juga ada di sana, dan banyak eksekutif senior grup Longshan. Tang Chun juga ada di sini, tetapi tertunda karena hal lain. Ye Chong mengobrol sebentar dengan semua orang. Pukul 8 masuk pagi hari, upacara pembukaan resmi dimulai. Saat ini, penjualan alun-alun di luar gerbang gedung sudah penuh dengan orang. Li Yongan awalnya ingin mengundang Ye Chong untuk berbicara di atas panggung. Tetapi Ye Chong tidak mau, dia membiarkan Li Yongan naik, dan dia duduk di lantai 2 kantor penjualan, dia tidak berniat untuk muncul. Setelah itu, pita dipotong terlebih dahulu, kemudian salam ditembakkan, dan drum band mulai memainkan musik, adegan sangat megah. Li Yongan mengambil mikrofon dan mulai berbicara. Orang-orang terkasih, Longshan Biayuan adalah mahakarya lain yang didedikasikan untuk Luzu oleh grup Qianke kami. Semua orang dapat yakin, grup Qianke kami, mengikuti gaya kualitas yang konsisten, pasti akan memberi Anda proyek real estate terbaik. Di satu sisi, itu untuk memberikan kembali kepada orang-orang yang telah mendukung Qianke selama bertahun-tahun. Di sisi lain, mari kita ciptakan lebih banyak kecemerlangan di Luzu. Setelah Li Yongan mengatakan banyak klise, dia mengumumkan, "Oke, saya mengumumkan bahwa sekarang, Longshan Biayuan secara resmi dibuka, tolong semuanya, masuk dan lihatlah." Sebuah mobil hitam diparkir di dataran tinggi 3 km jauhnya di selatan kantor penjualan. Di dalam mobil, ada 2 orang duduk, mereka adalah Zhu Bao dan putranya. Zhu Bao memegang teropong dan melihat ke kantor penjualan dari jauh. Dia melihat lautan orang di alun-alun kantor penjualan, dan dia tidak merasa sedikit pun marah. Zhu Tianran mendengus, dan berkata, "Aku benar-benar tidak menyangka Ye Chong mampu, dia benar-benar mengenal Zhao Meiting dengan sangat baik, bahkan jika kita memblokir semua kerjasama periklanan mereka, Zhao Meiting masih akan mempromosikan mereka. Jika bukan karena promosi Zhao Meiting, begitu banyak orang tidak akan berada di sini sekarang." Zhu Bao berkata dengan dingin, "Jadi apa, saya tidak akan membiarkan dia menjual satu gedung pun hari ini." Saat dia berbicara, dia memutar telepon, "Kamu bisa bertindak sekarang." Pada saat yang sama, Li Yongan memberi perintah, keamanan penjaga telah membuka pintu kantor penjualan. Saat kerumunan hendak menyerbu masuk, tiba-tiba beberapa orang berseragam berjalan mendekat. Tunggu sebentar, semua orang tercengang, melihat ke belakang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Li Yongan dan yang lainnya mengerutkan kening. Melihat orang itu mengenakan seragam, mereka tahu itu seharusnya bukan masalah sepele. "Halo, apakah Anda manajer di sini?" Pria berseragam itu bertanya pada Li Yongan. "Saya, ada apa?" Li Yongan bertanya. "Kami dari Biro Pengawasan, kami menerima laporan yang mengatakan bahwa bahan bangunan yang Anda gunakan di sini tidak sesuai dan merupakan produk inferior. Jadi Anda harus menangguhkan bisnis dan menunggu hasil penyelidikan kami." Li Yongan mengutuk. "Siapa apaan ini? Apakah berbicara omong kosong? Siapa namamu?" Saya katakan, "Tunggu hasil investigasi kami." Li Yongan bertanya, "Siapa yang melaporkannya? Biarkan dia keluar dan hadapi dia." "Kami tidak peduli siapapun yang melaporkannya, kami telah menerima laporan dan hanya menyelidiki. Sekarang saya meminta Anda untuk tidak melakukan kegiatan komersial,
segera hentikan. Hal semacam ini terjadi tepat setelah pembukaan properti, dan itu akan berdampak besar pada penjualan real estate. Pelanggan di sekitar sudah mulai berbisik, ada hal seperti itu. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Lee Yongan kesal dan meminta bawahannya untuk membawa banyak dokumen kontrak. Dia menyerahkan kertas kontrak kepada orang-orang berseragam. Lihat, ini adalah sertifikat kualifikasi pemasok grup Kianke kami. Masing-masing dari mereka adalah salah satu perusahaan terkemuka di industri ini. Apakah menurut Anda akan ada masalah? Pria berseragam itu bahkan tidak melihatnya. Kami jangan pedulikan ini, tidak masalah. Akan ada hasil setelah penyelidikan. Sekelompok orang ini memutuskan bahwa mereka ingin merusak pembukaan hari ini. Lee Yongan mengerutkan kening. Dia memiliki banyak kontak dengan para pejabat selama bertahun-tahun. Secara umum, pejabat tidak akan mengganggu upacara pembukaan perusahaan dengan cara ini kecuali ada bukti konklusif. Sekarang mereka hanya dilaporkan. Sangat tidak masuk akal untuk meminta mereka menangguhkan bisnis mereka. Tuan Ye, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lee Yongan berbisik kepada Ye Chong yang berada di lantai 2 melalui headset. Ye Chong sudah melihat pemandangan di luar melalui jendela. Dia tahu bahwa seseorang pasti sedang bermain trik. Panggil bos pemasok, kata Ye Chong. Sekarang banyak orang mulai ragu. Ye Chong harus menghilangkan kecurigaan publik. Cara terbaik adalah memanggil semua bos pemasok dan menghadapi mereka secara langsung. Lee Yongan dengan cepat melakukan beberapa panggilan telepon. Beberapa pemasok bekerja sama dengan grup Kianke, termasuk perusahaan besi dan baja Longxiang, pabrik pasokan semen Laya, pabrik kayu Xinghe, Del, adalah beberapa industri terkemuka di Luzhu. Bos dari beberapa perusahaan juga orang-orang sibuk, tetapi ketika mereka mendengar telepon dari Lee Yongan, mereka langsung bergegas. Di satu sisi, kerja sama dengan Kianke Group menjadi sumber utama pendapatan perusahaan mereka. Di sisi lain, perusahaan yang dikelola dengan susah payah oleh para bos ini, tentu tidak dapat membiarkan orang-orang memiliki reputasi buruk. Jadi, dalam waktu kurang dari setengah jam, beberapa bos datang. Saya melihat beberapa mobil mewah diparkir di tempat parkir di pintu masuk, dan beberapa bos yang marah turun dari dalam. Beberapa orang ini adalah tokoh terkenal di lingkaran bisnis Luzhu, dengan jaringan kontak yang luas, agak jelek untuk hadir dalam kapasitas seperti itu hari ini. Oleh karena itu, mereka secara alami menaruh kemarahan mereka pada beberapa orang dari biro pengawasan itu. Lao Li, Lao Wang, ada apa? Beberapa orang mengatakan bahwa materi kami salah. Persetan, saya telah bekerja selama 20 tahun, dan tidak ada yang pernah mengatakan bahwa materi saya salah. Benar, batang baja adalah yang paling keras di dunia, pasir Laosu adalah yang tertipis di dunia, semen Laosu adalah yang terkuat di dunia. Kayu di rumahku adalah yang paling segar di dunia, bahkan tidak memiliki mata serangga. Aku ingin melihat, siapa yang berani mengatakan bahwa ada yang salah dengan barang-barangku. Ya, mari kita lihat yang mana. Kamu bajingan, beberapa bos memarahi saat mereka berjalan, menakuti orang-orang di sekitarnya untuk memberi jalan bagi mereka. Dan beberapa orang yang mengaku sebagai biro pengawas juga kaget. Lee Yongan segera pergi menemui mereka, dan melakukan beberapa percakapan dengan para bos ini. Kemudian, Lee Yongan menunjuk ke orang-orang dari biro pengawasan, itu mereka, kamu bisa membicarakannya. Tunggu, Liu Xinghe, pemilik Xinghe Timber, tiba-tiba berteriak, menunjuk ke seseorang dari biro pengawasan dan memaki, oh, brengsek, bukankah kamu si rambut kuning kecil di jalan utara? Kapan kamu menjadi anggota biro pengawasan? Lee Yongan tercengang, apa? Bos Liu mengenalnya, mau kuning? Saya mencuri kayu dari tempat kami beberapa kali dan dipukuli oleh saya, dan sekarang dia telah berubah menjadi anggota biro pengawasan. Kata Liu Xinghe, saya khawatir itu bukan palsu. Lee Yongan juga bereaksi, sial, ternyata itu palsu. Orang-orang dari biro pengawas melihat ada yang tidak beres, dan melarikan diri. Di mana mereka bisa kehabisan, Zhang Dalong pergi ke sana sendirian, menangkap mereka dan melemparkan semuanya ke depan Lee Yongan. Lee Yongan memarahi, brengsek,
bukankah kamu dari biro pengawasan itu? Tunjukkan identitasmu. Rambut kuning kecil di North Street tampak sedih. Untuk operasi ini, dia bahkan mencukur rambut kuningnya, diakui. Oh, maaf. Kami di sini untuk bersenang-senang, maaf. Menurut saya suasana di tempat kejadian cukup tegang. Jadi ayo datang untuk menghidupkan suasana, Lee Yong jari An berderit. Oke aku juga akan membantumu merevitalisasi tulangmu hari ini. Jangan, lepaskan aku, katakan, siapa yang mengirimmu ke sini? Teriak Lee Yongan. Dia tidak percaya. Beberapa gangster berani datang ke sini untuk membuat masalah. Ya, bos besar dari Yu Cheng, nama belakangnya Zhu, kami tidak tahu tentang yang lain. Kami hanya mengumpulkan uang untuk melakukan sesuatu. Maafkan aku, Huang Mao meratap. Ye Chong mendengar ini melalui earphone dan sudah mengerti. Orang yang bermarga Zhu pasti Zhu Bao. Bersambung.